Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Hari sudah gelap ketika aku berjalan keluar kantor. Senja sudah tak terlihat lagi. Aku sudah berniat akan membeli segelas kopi dingin. Minum segelas kopi dingin akan menyegarkan sebelum nanti di kosan aku akan memulai bekerja lagi karena ada deadline yang harus segera aku selesaikan, pikirku. Segera aku memesan setelah sampai di tempat kopi langgananku. Kemudian aku duduk menunggu pesanan. Sambil menunggu, aku hanya melamun melihat sekitar, memperhatikan raut wajah orang-orang yang terlihat lelah karena mungkin baru pulang kerja juga. Tiba-tiba seseorang menyapaku. "Hei, bengong aja." Aku tersentak kaget sambil berkata, "Hai mas, baru pulang?" "Iya, baru turun." "Udah pesen?" tanyanya. "Udah," jawabku singkat. "Saya pesen dulu ya," katanya sambil berlalu ke arah kasir. Dia adalah rekan kerjaku, namanya Mas Dimas. Aku cukup dekat dengannya. Dia orang yang menyenangkan dan juga baik. Hari itu antrian memang sangat penuh. Aku sudah menunggu cukup lama tapi tidak juga dipanggil. Kemudian aku bangkit dari tempat dudukku, bermaksud untuk mendekat ke arah kasir. Sampai ketika aku hendak melangkahkan kakiku, mataku beradu tatap dengan seseorang. Seseorang yang tidak asing bagiku. Maksudku, 7 tahun lalu dia tidak asing. Aku masih diam tak bergeming di tempatku. Dia tampak tersenyum sambil mendekat ke arahku. "Hai," sapanya setelah jaraknya sekitar setengah meter dariku. Hai," balasku. Aku merasa lemas, entah kenapa ada perasaan yang aku pun tidak mengerti. "Hei Rin, sadar dong, biasa aja," batinku. Aku tidak bisa mengontrol diriku, pasti wajahku terlihat jelas gugup di matanya. "Apa kabar?" tanyanya. "Baik, kamu gimana?" Aku berusaha untuk mengontrol diriku agar lebih tenang di depan manusia ini. Dia adalah Randi, seseorang yang dulu pernah sangat kusayangi dalam hidupku. "Baik, baru pulang kerja?" "Iya," jawabku singkat. "Bisa bicara sebentar? Sudah lama kita nggak ngobrol-ngobrol," katanya. "Hah? Mau ngajak ngobrol? Gila apa ya? Emang nggak pernah berubah dari dulu? Kayak nggak ada apa-apa dan nggak merasa bersalah," batinku kesal. "Rin." Tiba-tiba Dimas datang menghampiriku. Sepertinya dia selesai memesan. Tanpa pikir panjang, ku kenalkan Dimas pada Randi. "Ran, ini Mas Dimas, pacarku." "Mas, ini Randi, temanku." Dimas tampak bengong mendengar ucapanku. Sebelum Dimas mengucapkan sesuatu, buru-buru aku berkata, "Ran, sorry, kayaknya kita nggak bisa ngobrol sekarang. Kita buru-buru ada acara, bye." Aku menarik lengan Dimas dan pergi meninggalkan Randi yang masih diam sambil menatap kita pergi. Aku pun tidak mengerti bagaimana bisa aku melakukan ini. Setelah keluar dari tempat kopi, Dimas menghentikanku dan hanya berkata, "Rin, kopiku belum kuambil. Dan emang kopi kamu sudah jadi?" Tiba-tiba aku tersadar dan berkata, Iya, sorry mas. Aku hanya bisa duduk lemas di lobi." Aku bingung apa yang baru aku lakukan. Kenapa aku harus melakukan itu? Bukankah pertemuan ini yang aku harapkan selama 7 tahun ini? Kenapa setelah dia tepat di hadapanku dan jelas-jelas mengajak bicara, aku malah pergi seperti orang bodoh? Dimas kemudian duduk di sampingku. "Kenapa sih? Ada apaan? Kok malah jadi sedih gitu?" tanyanya. "Sorry," jawabku lemah. Mendengarku hanya mengatakan maaf dengan lemah, Dimas menatapku dan berkata, "Gak apa-apa. Gak apa-apa kamu ngaku pacar aku." Aku terhenyak. Aku menoleh padanya, tidak percaya. Dia hanya tersenyum, senyumnya manis. Aku suka dan menenangkanku. Malam itu akhirnya aku dan Dimas pulang. Dimas tidak menuntut penjelasan lebih lanjut dariku. Kami meninggalkan kopi yang kami beli begitu saja. Aku sangat tidak berminat untuk kembali ke tempat itu.
Dimas menawarkanku untuk mengantar pulang, tapi ku tolak. Sudah sangat cukup pertolongan dia malam ini, pikirku. Aku sangat berterima kasih padanya. Setiba di kosan, aku berbaring di tempat tidurku, mengingat-ingat apa yang baru saja terjadi. Mengaku-ngaku Dimas pacarku pada seseorang yang aku tunggu selama 7 tahun ini. Ada apa denganku? Kenapa ego itu muncul mendadak saat bertemu dengannya? Kenapa aku harus pura-pura kalau aku baik-baik saja setelah dia pergi? Aku mengingat kejadian 7 tahun lalu. Saat itu aku masih kuliah di tingkat 2. Entah apa yang memicu pertengkaranku dengan Randi. Tapi kurasa itu bukan pertengkaran yang besar. Hanya pertengkaran kecil yang sudah sangat sering kita alami. Dia memutuskan untuk berpisah dariku. Dia bukan Randi yang 4 tahun ini aku kenal lagi. Begitu katanya. Saat itu aku tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin karena egoku yang begitu besar pada saat itu, kuiyakan saja. Beberapa hari lagi pasti akan baik-baik saja, pikirku. Karena kita sudah sering seperti ini. Selang beberapa hari setelah keputusan yang Randi buat tersebut, kita masih baik-baik saja. Setiap hari kita masih komunikasi. Hanya memang ada yang kurasa berbeda. Randi seperti menjaga jarak, tetapi dia tetap ingin mengetahui kabarku. Dan aku pun begitu. Pertengkaran kemarin sudah kulupakan. Aku berpikir kita sudah baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika aku bertemu teman Randi. Dia mengatakan padaku Randi berubah. Dia berkata Randi memiliki masalah keluarga. Masalah keluarga? Aku bahkan tidak mengetahuinya. Teman Randi melihatku heran. Dia seperti kesal aku tidak mengetahui hal itu. Randi gak pernah cerita apa-apa, kataku. Setelah pertemuan dengan teman Randi, tanpa berbibu, aku langsung marah pada Randi. Ada apa dengannya? Aku meminta penjelasan Randi pada saat itu juga melalui telepon. Randi hanya diam, dia nampak kesal aku bertindak seperti itu. Aku memaksanya untuk bertemu, ku bilang padanya aku tidak bisa berpisah dengan keadaan seperti ini. Kalau memang dia ada masalah, bagaimana aku bisa pergi darinya? Randi hanya menjawab, aku tidak perlu tahu apa-apa tentangnya. Dia bilang, tidak mau aku kasihani. Aku tidak mengerti apa yang dipikirkan Randi. Aku sempat menurunkan egoku saat itu, dan memintanya untuk tidak berpisah. Aku bilang padanya, aku ingin berada di sisinya, dan melewati apapun masalah yang dia hadapi. Walaupun sebenarnya aku pun sangat kesal. Kenapa dia tidak cerita apapun tentang masalahnya padaku? 4 tahun aku bersamanya. Apa dia tidak menganggapku sebagai orang yang bisa dia andalkan? Padahal aku sangat mengandalkannya. Dia menjawab perkataanku dengan tegas. Aku sudah berubah. Setiap orang bisa berubah, katanya. Apa maksudnya berubah? Apa karena pertengkaran kecil kita kemarin dia bisa berubah secepat itu? Aku sangat emosi pada waktu itu. Dan setelah itu, akhirnya kita benar-benar tidak berhubungan lagi. Aku menangis pada saat itu. Bagaimana bisa dia tidak membicarakan masalah yang dia hadapi? Apalagi masalah keluarganya. Apa dia masih menganggapku anak kecil? Usia kita memang terpaut 4 tahun. Dia sudah bekerja saat aku kuliah. Dan kami pacaran sejak aku kelas 2 SMA. Kemudian hari-hari setelah itu terasa hampa bagiku. Aku kesal, sedih, marah, bahkan aku tidak mau tahu lagi tentangnya. Aku tidak menghubunginya, dia pun tidak pernah menghubungiku lagi. Aku menyibukkan diri dengan teman-teman, tugas kuliahku agar tidak mengingatnya. Hingga setelah aku lulus kuliah dan bekerja, aku mulai menyadari beberapa orang ada yang sangat tidak suka terlihat lemah di depan pasangannya. Aku berpikir mungkin aku dulu yang memperburuk keadaan kita. Mengapa aku harus marah pada waktu itu? Mengapa aku harus memperlihatkan cara peduliku yang seperti itu? Harusnya aku tahu bahwa Randi orang yang punya gengsi cukup tinggi. Walaupun aku juga tidak menemukan pembenaran, bagaimana bisa dia menutupi masalahnya padaku yang sudah 4 tahun bersamanya. Sejak saat itu, sejujurnya aku selalu menunggunya menghubungiku. Aku selalu berharap tidak sengaja bertemu dengannya di jalan.
Aku hanya ingin mengetahui dengan jelas apa yang menyebabkan dia seperti itu padaku. Dengan aku yang sudah dewasa saat ini, mungkin dia mau bercerita. Karena sungguh saat itu aku sangat-sangat mengandalkannya. Segala rencana telah kita susun, tetapi berpisah pun kita tidak baik-baik saja. Aku menyesali itu. Malam itu aku menangis kembali. Dadaku terasa sesak. Rasa rindu tiba-tiba saja datang. Dan aku menyesali lagi keputusanku yang tadi pergi begitu saja. Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.